Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang berjudul Aqdul Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik. Apa itu Aqdul Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik? Itu adalah terjemahan secara bahasa Indonesia adalah akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Jadi pada awalnya itu adalah sewa menyewa dulu, akadnya sewa menyewa. Tetapi nanti di ujung sewa menyewa, kalau sudah misalkan menyewa sekian bulan dari batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka barang tersebut menjadi hak milik, bukan hanya sewa menyewa saja. Tetapi bukan seperti cicilan, bukan, dia akadnya bukan jual beli cicilan, bukan, akadnya sewa menyewa. Sebagai contoh adalah misalkan ada orang menyewakan sepeda motor. Orang menyewakan sepeda motor yang berharga 24 juta misalkan. Disewa 1 bulan harganya 1 juta. Maka ketika ada orang mau menyewa motor tersebut, bersepakat dengan pemilik motor, saya mau sewa motor ini selama 24 bulan. Per bulan dia bayar 24 juta dan nanti di akhir di akhir sewa, yaitu di bulan ke-24, ketika penyewa membayar uang sewa ke-24, maka motor tersebut berubah, berpindah kepemilikan dari penyewa menjadi dari yang menyewakan menjadi ke yang disewakan. Jadi pada pertama akadnya memang sewa menyewa, tetapi setelah batas waktu yang ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak, maka barang tersebut bisa menjadi dimiliki, bukan hanya disewa saja tapi bisa dimiliki. Ini adalah ijaroh atau sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Pembahasan pertama adalah mafhumu kullun minal ijaroh wa tamlik. Apa sih yang disebut dengan ijaroh dan apa sih yang disebut dengan tamlik? Ijaroh itu sewa menyewa, tamlik itu kepemilikan. Apa sih yang dimaksud itu? Nah, yang dimaksud di sini adalah pertama adalah mafhumul ijaroh. Apa yang disebut dengan ijaroh atau sewa menyewa? Al ijaroh lughatan, secara bahasa sewa menyewa itu adalah mustaqoh minal ajri, atau kata-kata ijaroh itu berasal dari kata ajrun. Nah, jadi kata ijaroh itu diambil dari kata ajrun, dan ajrun ini adalah masdar. Sementara fiilnya adalah ajaro yu'ajiru atau menyewakan. Nah, ini ajaro yu'ajiru ini, menyewakan ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-karo alal amal. Jadi ajaro yu'ajiru yang pertama itu artinya adalah menyewakan itu sendiri. Jadi ajaro yu'ajiru itu juga bisa berarti menyewakan. Al-karo alal amal maksudnya adalah menyewakan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, arti daripada ajaro yu'ajiru itu adalah jabrul azmi al-kasir, atau menyambung tulang yang patah. Jabrun ini bisa diartikan sebagai menyambung, bisa juga diartikan dengan menggips. Jadi kalau misalkan ada orang patah tulang itu kan untuk disambung itu kan digips, di semen gitu, digips gipsum gitu, supaya tulangnya nggak berubah dan supaya tulangnya nyambung lagi. Nah, ini disebut dengan jabrun. Jadi jabrul azmil al kasir itu adalah menyambung tulang yang patah dengan cara gips. Maka di sini contohnya adalah dikatakan fayuqalu ajartu yadahu wal makna al jami' bainahuma. Jika ada seseorang mengatakan bahwasanya ajartu yadahu, itu maksudnya adalah saya mengumpulkan keduanya, kedua tangannya. Maka dikatakan di sini bahwasanya ujratul amil atau upah dari suatu pekerja itu seolah-olah ka'annaha syai'un yujbiru bihi halahu fima lahiqahu min kaddin fima amilahu. Jadi maksudnya adalah ujroh atau upah bagi seorang pekerja itu adalah menyambung hidup. Jadi apa namanya, seolah-olah itu menyambung hidup. Jadi pekerjaannya itu seolah-olah adalah penyambung hidupnya, maka disebut sebagai ujroh. Nah, ini jadi makna ajrun
makna ajrun ya, ijarah itu yang pertama memang adalah sewa menyewa. Yang kedua juga bisa berarti menyambung tulang yang patah. Itu adalah makna daripada ijarah secara bahasa. Nah, sekarang adalah makna ijarah secara ta'rifat. Al-ijarah fi ta'rifat. Ta'rifat itu adalah definisi atau maksud apa sih? Yang dimaksud dengan ijarah ini secara ta'rifnya ini adalah al-ijarah aqdun alal manafi'i bi'iwadin huwa al-mal. Apa itu ijarah? Ijarah itu adalah akad atas sesuatu yang bermanfaat. Akad atas sesuatu yang bermanfaat. Bi'iwadin, dengan pengganti. Pengganti maksudnya dengan adanya transaksi keuangan. Nah, wa huwa al-mal, yaitu apa? Yaitu harta. Maksudnya sesuatu yang bermanfaat digantikan dengan harta atau digantikan dengan uang. Nah, ini maksudnya daripada adalah ijarah. Karena pada dasarnya ijarah itu adalah mengambil manfaat dari sesuatu kemudian digantikan dengan harta. Bi'iwadin, dengan ganti berupa harta. Au tamlikul manafi' bi'iwadin, atau juga dia memiliki manfaat dari sesuatu dengan pengganti. Pengganti ini apa? Pengganti ini maksudnya adalah ya uang atau upah atau tarif. Memiliki manfaat. Ingat, di sini dia hanya tamlikul manafi, memiliki manfaat, bukan tamliku syai, memiliki barang. Jadi misalkan kita menyewa motor, maka kita hanya bisa memiliki manfaat motor tersebut tanpa bisa memiliki barang motor tersebut. Jadi kalau sewa motor berarti bisa memanfaatkan, kita memperoleh manfaat dari motor tersebut. Sewa rumah, kita bisa menempati rumah tersebut, bisa mendapatkan manfaat dari rumah tersebut tanpa memiliki rumah tersebut. Maka ijarah itu adalah tamlikul manafi, yang dimiliki hanyalah manfaatnya saja. Bi'aiwadin ijaratin wa bi ghairi aiwadin i'arah. Nah, kalau dengan pengganti atau kalau misalkan kita memiliki pengganti, kita memiliki manfaat dengan adanya upah, dengan adanya tarif, maka itu disebut sebagai sewa menyewa. Tetapi kalau kita memiliki manfaat bi ghairi aiwadin, tanpa adanya pengganti, tanpa ada upah, kita mendapatkan manfaat dari suatu barang tetapi nggak ada upahnya atau nggak ada tarifnya, maka itu disebut dengan i'arah. I'arah itu apa? Sewa menyewa. Jadi kalau ijarah itu kita memiliki manfaat tetapi ada pengganti di situ berupa tarif. Tapi kalau sewa menyewa kita mendapatkan manfaat dari sesuatu tetapi kita tidak memberikan pengganti atau tidak mendapatkan pengganti berupa tarif, disebut sebagai pinjam meminjam. Ya beda lah. Kalau pinjam kan nggak bayar, tapi kalau sewa kan bayar. Dan keduanya sama-sama memberikan manafi. Manfaat ini adalah manfaat. Nah, kemudian adalah ijarah syar'an. Apa sih ijarah syar'an itu? Maksudnya adalah pengertian sewa menyewa secara syariat. Jadi secara syariat Islam itu sewa menyewa itu apa? Ini dijelaskan oleh Hanafiyah. Arafal Hanafiyah al-ijarah. Arrafa al-Hanafiyah al-ijarata. Hanafiyah memberikan ta'rif, memberikan pengertian. Apa itu ijarah? Menurut Hanafiyah, ijarah adalah aqdun alal manfa'ah bi'aiwadin huwal mal. Akad atas sesuatu yang bermanfaat. Bi'aiwadin, dengan pengganti berupa harta atau dengan adanya tarif. Kita ngakad sesuatu, memiliki manfaat dari sesuatu tersebut dan ada tarifnya. Nah, ini disebut dengan ijarah. Itu kalau menurut Hanafiyah. Sekarang kalau menurut Malikiyah, siapa itu Malikiyah? Malikiyah itu adalah ulama madhab Imam Malik. Kalau Hanafiyah tadi adalah para ulama madhab Imam Abu Hanifah. Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai tamliku manafi'in syai'in mubahatin muddatan ma'lumatan bi'iwadin. Memiliki manfaat dari sesuatu yang mubah. Nah ini. Jadi menurut Malikiyah itu adalah memiliki manfaat dari sesuatu yang mubah. Ingat ya, di sini mubah, nggak boleh haram. Muddatan maklumatan,
dengan waktu tertentu, bi'iwadin, dengan tarif, dengan adanya pengganti uang atau dengan adanya tarif. Itu kalau menurut Malikiyah. Jadi menurut Malikiyah, memiliki manfaat sesuatu yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya tarif. Misalkan sewa rumah berapa, 2 tahun, kan ada mudah maklumahnya. Misalkan sewa motor berapa, 2 jam, kan ada mudah maklumahnya. Mudah maklumah ini adalah waktu yang ditentukan. Contohnya lagi adalah sewa mobil. Berapa sewa mobil? Satu hari berapa? 300.000. Ini kan mudahnya maklumah. Bi'iwadin, dengan adanya tarif. Nah, tarif itu, iwad itu tadi adalah tarif atau upah. Wa'arafa Syafi'iyah. Nah, kalau menurut Syafi'iyah, siapa Syafi'iyah itu? Syafi'iyah itu adalah para ulama pengikut Imam Syafi'i. Aqdun ala manfaatin maqsudatin ma'lumatin qabilatun lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lumin. Akad atas sesuatu yang dimaksud dan sesuatu tersebut itu diketahui, qabilah lil badli, bisa dimanfaatkan atau bisa ditasarrufkan, wal ibahah, dan sesuatu tersebut adalah mubah, bi'iwadin ma'lumin, dengan tarif yang jelas. Itu kalau menurut Syafi'iyah atau para pengikut Imam Syafi'i. Sekarang kalau menurut Hanabilah, siapa itu Hanabilah? Hanabilah adalah para pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi para ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu disebut Hanabilah. Menurut Hanabilah adalah innaha aqdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin min ayinin muayyanatin au mausufatin fi dhimmati au amalin bi'iwadin ma'lumin. Menurut Hanabilah itu adalah akad atas sesuatu manfaat, dan manfaat tersebut itu harus mubah. Nggak boleh manfaat yang haram ya, manfaat sesuatu yang mubah. Contohnya mubah itu ya Pak, nyewa sepeda motor, nyewa rumah, itu kan mubah gitu kan. Tapi kalau untuk sesuatu yang haram, contohnya misalkan adalah nyewa pistol digunakan untuk membunuh orang, atau nyewa pembunuh bayaran, nah itu nggak boleh. Nyewa pembunuh bayaran nggak boleh, haram karena ini mubahah. Maklumah, yang spesifik, sesuatu tersebut diketahui, min ainin muayyanah, atau dari sesuatu yang spesifik. Ain muayyanah ini adalah sesuatu yang spesifik. Contohnya ain muayyanah itu apa? Saya mau sewa rumah. Rumahnya yang mana? Rumah yang itu. Saya mau sepeda motor. Sepeda motor mana? Sepeda motor yang ini, orangnya ada, motornya ada. Saya mau sewa Saya mau sewa pesawat. Pesawatnya yang mana? Pesawat yang itu. Nah, ini adalah ain muayyanah, sesuatu yang fisiknya diketahui. Au mausuf fil dhimmah, atau sesuatu tersebut itu mausuf fil dhimmah, fisiknya ndak ada tetapi deskripsi detailnya ada. Contohnya apa? Saya mau sewa apa? Sewa sepeda motor merek Scoopy, warnanya putih, kilometernya tidak boleh lebih dari 20.000 kilometer, dan sepeda motor tersebut tahun 2019. Nah, ini adalah disebut sebagai mausuf fil dhimmah, yang dideskripsikan. Bedanya dengan ain muayyanah, kalau ini kan ain muayyanah ini ya. Kalau ain muayyanah ini adalah sesuatunya kelihatan itu loh, yang itu. Nah, itu disebut ain muayyanah. Tapi kalau mausuf fil dhimmah ini adalah sesuatu yang dideskripsikan dengan baik. Contohnya lagi apa? Saya mau sewa rumah yang terletak di tengah kota Bojonegoro. Rumah tersebut harga sewanya berkisar di antara 7 sampai 10 juta per tahun. Kemudian rumah tersebut ada jalan masuk yang bisa dilalui mobil. Nah, ini disebut dengan mausufah fil dhimmah. Nah, au amalin. Jadi kalau menurut Hanabilah ini bukan hanya menyewa barang saja, tapi juga bisa menyewa pekerjaan. Dan ingat, pekerjaannya harus mubah, harus sesuatu yang boleh. Nggak boleh nyewa pelacur, nggak boleh, karena itu adalah haram. Bi'iwadin ma'lumin, dengan tarif yang jelas. Nah, jadi ada tarifnya. Nah, ini adalah pengertian-pengertian ijarah menurut beberapa ulama yang di atas tadi. Nah, sekarang ada min khilali ta'rifatil fuqaha lil ijarah yattadihu ma yali. Dari beragam definisi yang disebutkan oleh para ahli fikih di atas
mengenai sewa menyewa, maka jelas ada hal berikut. An ta'rif Hanafiyah lil ijarah qad jaa khalian min iddati quyud. Definisi yang disebutkan oleh Hanafiyah terkait dengan sewa menyewa itu nggak ada hal-hal berikut. Khalian min iddati quyud itu maksudnya adalah nggak ada hal-hal berikut. Pertama, nggak ada kaunu manfaah mubahah, nggak ada manfaat yang mubah. Nah, yang kedua adalah muddatul intifa maklumah, nggak ada. Muddatul intifa itu adalah masa digunakan dalam jangka waktu berapa. Nah, maklumah ini yang spesifik berapa. Contohnya adalah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Salisuhuma kaunul ujroh maklumah. Nah, Hanafiyah nggak menyebutkan ini. Hanafiyah juga tidak menyebutkan tarifnya itu ditentukan. Hanafiyah tidak menentukan itu di tarifnya atau di definisinya. Adapun kalau untuk tarifnya Malikiyah, qad jaa khalian min qaidin kaunul ma'mud ma'luman. Kalau Hanafiyah tadi kan nggak ada 3 itu tadi. Tapi kalau Malikiyah itu nggak ada ma'ud makluman, ini maksudnya adalah tarifnya spesifik. Malikiyah tidak menentukan ini di dalam definisi sewa menyewa. Malikiyah tidak menentukan ini. Adapun kalau menurut Syafi'iyah, memang Syafi'iyah itu qad jaa muqayyadan, dalam ta'rifnya atau dalam definisinya itu ada sesuatu yang disebutkan di situ adalah manfaah maksudah au laisat bitafah. Maksudnya apa? Sesuatu tersebut, manfaat tersebut itu bisa ditasarrufkan dan bukan sesuatu yang sia-sia belaka. Jadi kalau menurut Syafi'i, di dalam ta'rifnya, di dalam definisinya, Syafi'i menyebutkan ya sesuatu tersebut harus ada manfaatnya, dan manfaatnya nggak boleh sesuatu yang sia-sia. Contohnya apa? Menyewa sesuatu yang sia-sia. Nyewa apa ya? Ya nggak ada manfaatnya sama sekali lah. Itu kalau menurut Syafi'i nggak memperbolehkan itu. Oke, itu terkait dengan tarif-tarifnya. Nah, ini sekarang. Amma ta'riful Hanabilah, adapun ta'rif atau definisi yang disebutkan oleh Hanabilah, fa'aro, maka saya berpendapat. Siapa ini yang berpendapat? Penulis buku ini. Nah, jadi menurut penulis buku ini, menurut beliau, penulis buku ini adalah definisi yang disebutkan oleh Hanabilah itu adalah ta'rif jami', ta'rif yang bisa mencakup semuanya. Qad jaa syamilan linau'il ijarah wa ijarul manafi' wal ijaratul a'mal. Telah menyebutkan keduanya, ada sewa menyewa berupa manfaat ataupun sewa menyewa berupa pekerjaan. Jadi kalau menurut Hanabilah itu kan sewa menyewa bukan hanya sewa menyewa barang, tapi juga bisa sewa menyewa pekerjaan. Contohnya apa? Menyewa orang untuk membersihkan rumah, menyewa orang untuk ya membersihkan halaman rumah dan sebagainya itu. Kama syamila ijaratul ain, sebagaimana juga mencangkup sewa menyewa berupa ain atau barang yang spesifik, barangnya kelihatan yang itu loh. Ain mar'iyah atau barang yang bisa dilihat yang itu loh. Atau ain mausuf fi dhimmah atau barang yang didefinisikan. Nah, mausuf fi dhimmah tadi udah saya jelaskan. Kalau ain mar'iyah itu adalah barang yang bisa dilihat, mau nyewa apa? Nyewa yang itu loh. Tapi kalau nyewa ain mausuf fi dhimmah itu adalah barang yang dideskripsikan. Contohnya adalah Scoopy warna hijau tahun 2019, keluaran kilometernya nggak lebih dari 10.000. Nah, itu adalah mausuf fi dhimmah, itu contohnya. Wa in ja'a khalian min qayyidin kaunul manfaah maksudah manfaah laisat bitafah. Meskipun menurut Hanabilah tidak menyebutkan sesuatu tersebut harus berupa manfaat. Jadi di antara ta'rif atau definisi itu, di antara definisi yang disebutkan tadi dari awal sampai akhir tadi, penulis buku ini berpendapat bahwasanya definisi yang disebutkan oleh Hanabilah itu adalah definisi yang paling lengkap. Nah, seperti itu. Kira-kira sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke bagian yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.